Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, selamat datang di Knalpot, Kenal JKN Podcast. Tempat di mana kita berbagi ilmu seputar informasi, tips, dan segala hal tentang program JKN. Saya Fedri Ramadana dan juga rekan saya. Baginda Maulana. Halo Sobat Kenalpot, kali ini kita akan membahas topik yang tentunya penting banget buat peserta JKN, yaitu kanal pengaduan layanan JKN. Jadi buat kamu yang sering kali bingung mau tanya kemana ya, mau ngadu kemana ya, mau minta informasi tentang seputar JKN, stay tune. Yap, kanal layanan pengaduan di BPJS Kesehatan itu terbagi atas dua bagian, yaitu kanal layanan tatap muka dan kanal layanan non-tatap muka. Sederhana saja, Ki. Kanal ini hadir sebagai tempat bagi peserta JKN untuk melaporkan segala keluhan atau kendala yang mereka alami dalam menggunakan layanan kesehatan. Misalnya nih, ketika mendapatkan pelayanan di Vaskes atau KTP terdekat, atau ketika ingin mengurus administrasi kepesertaan JKN. Benar banget, Fed. Kanal pengaduan ini berfungsi sebagai jembatan antara BPJS Kesehatan dengan peserta JKN. Dengan adanya kanal layanan, BPJS Kesehatan bisa mendengar dan mendagapi keluhan yang sering dialami oleh peserta, sehingga peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih optimal. Oke, King. Jenis kanal layanan pengaduan yang disediakan BPJS Kesehatan, salah satunya ialah layanan non-tatap muka. Di antaranya itu terdiri atas BPJS Kesehatan Care Center 165, Pandawa atau Panduan Administrasi WhatsApp, aplikasi mobile JKN, Anjungan Mandiri JKN, BPJS Online, dan petugas EP3RS. Nah, yang pertama kita bahas dari Care Center 165 ya. BPJS Kesehatan Care Center 165 adalah layanan informasi, permintaan, dan pengaduan BPJS Kesehatan yang dapat diakses 24 jam setiap hari. Jadi, kapanpun peserta punya keluhan atau pertanyaan, tinggal telepon aja ya ke 165. Tim customer service kami siap membantu menjawab dan menyelesaikan semua masalah, baik mengenai informasi dan penyampaian pengaduan, kendala vaskes, hingga pertanyaan lainnya. Betul sekali, King. Terus, kita juga ada Pandawa nih, King, yang bisa dihubungi melalui WhatsApp. Pandawa ini apa nih, King? Mungkin dari sobat penelpon belum ada yang tahu nih. Ya, Fed. Pandawa merupakan kanal pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang dapat diakses oleh masyarakat selama 24 jam nonstop juga. Kalau pelayanannya lewat WA, King, berarti ada nomor yang harus dihubungi dong. Ada dong, Fed. Masyarakat bisa menghubungi nomor Pandawa di 08118165 Setelah itu, nanti peserta akan disuguhkan menu jenis layanan yang akan dibutuhkan, seperti layanan administrasi, layanan pengaduan, dan layanan informasi. Selanjutnya, peserta akan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan di laman formulirnya. Wow, sangat gampang ya, King. Kalau gitu, semua proses layanan yang kita inginkan bisa lewat Pandawa, dong, King. Bisa dong, Fed. Di Pandawa kita bisa melakukan proses layanan administrasi seperti pendaftaran JKN baru, penambahan anggota keluarga, perubahan jenis kepesertaan, perubahan identitas, perubahan data pribadi, perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, penonaktifan peserta meninggal, dan lain-lain. Dengan catatan, peserta JKN perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu seperti foto KK dan foto KTP. Betul sekali. Terus selain Pandawa nih, King, BPJS Kesehatan juga memiliki sebuah aplikasi bernama Mobile JKN. Aplikasi ini dapat diunduh oleh Sobat Knalpot dari Play Store maupun App Store. Di aplikasi Mobile JKN banyak fitur yang bisa diakses oleh peserta, serta memudahkan peserta juga ketika membutuhkan informasi tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Udah praktis nih, King. Hanya dalam satu genggaman saja. Apa saja nih, King, fitur-fitur yang ada di dalam Mobile JKN? Ya, Fed, aplikasi mobile JKN dibekali dengan berbagai macam fitur ya. Pertama, fitur pengecekan kepesertaan. Melalui fitur ini, peserta dapat dengan mudah mengecek atau memastikan status kepesertaan tanpa perlu datang atau antri ke kantor BPJS Kesehatan. Lalu, peserta juga bisa melakukan perubahan data seperti mengubah informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau email dengan mudah. Atau kalau mau mengganti FKTP juga bisa kalau lewat mobile JKN. Wow, King, katanya di aplikasi Mobile JKN kita juga bisa cek kesehatan sendiri gitu ya? Ya, Pak Fed.
Layanan screening kesehatan ini bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN dengan minimal usia 15 tahun ya. Caranya cukup gampang kok. Peserta cukup mengisikan jawaban dengan memilih pilihan pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh peserta. Setelah menjawab, hasil screening akan ditampilkan, termasuk risiko penyakit yang mungkin diderita oleh peserta. Jika hasil screeningnya terdapat risiko penyakit, maka Mobile JKN akan mengarahkan peserta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke FKTP tempat peserta terdaftar. Wah, jadi semakin gampang ya dengan adanya mobile JKN ini. Tak perlu pusing memilih hari kapan untuk cek kesehatan ke FKTP atau mikirin biaya buat screening ke FKTP-nya. Sekarang udah ada di mobile JKN. Kita bisa akses di mana saja dan kapan saja. Bahkan sambil rebahan di kamar, sambil istirahat ataupun ngopi habis pulang kerja pun juga bisa. Selain itu, fitur apa lagi nih King yang ada di aplikasi mobile JKN? Nah, Fed, kita ada fitur rehab namanya, tapi bukan rehab yang satu itu ya. Ini rehab ini merupakan program cicilan. Nah, jadi tunggakan BPJS Kesehatan itu bisa dicicil loh, guys. Nah, rehab itu kepanjangan dari rencana pembayaran bertahap. Program ini diperuntukkan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran yang lebih dari 3 bulan, yaitu dari 4 sampai 24 bulan. Jadi bagi masyarakat yang tunggakannya udah berbulan-bulan nih, nggak dibayarkan, jadi kepesertaan JKN-nya jadi nonaktif. Bisa nih mengikuti program rehab ini, supaya kepesertaan JKN-nya aktif lagi. Wow, ini sudah sangat membantu masyarakat ya, King. Kita bisa daftar program rehab dari rumah saja, tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Tanya itu, mobile JKN juga menyediakan fitur-fitur informasi seperti info riwayat pelayanan, info ketersediaan tempat tidur, info riwayat pembayaran, info iuran, dan fitur pengaduan layanan JKN. Katanya nih, King, kita bisa ambil antrian online lewat mobile JKN. Apakah itu betul? Bisa dong, Fed. Peserta JKN ini bisa mengambil nomor antriannya secara online tanpa harus datang ke FKTP, ngantri-ngantri duluan, kayak gitu nggak perlu ya. Jadi hanya dengan tap-tap layar, ya tap-tap lewat aplikasi mobile JKN di rumah, kita udah bisa ambil antrean pelayanan di FKTP. Misalnya peserta mau berobat besok ke rumah sakit ya kan, ini udah ada surat rujukannya nih. Peserta bisa ambil antrean online sekarang dari aplikasi mobile JKN. Ketika ambil nomor antrean, pastikan tanggal dan nama dokternya itu udah sesuai ya dengan surat rujukannya. Setelah dapat nomor antreannya, jangan lupa lakukan check-in pada hari pelayanan minimal 1 jam sebelum layanan dimulai ya. Wow, aplikasi ini sangat rekomen sekali ya, King, karena memudahkan masyarakat. Bahkan untuk antrian aja, udah bisa diambil dari rumah, tanpa harus datang lebih awal ke FKTP untuk mendapatkan antrian pertama. Mobile JKN ini harus diinstal seluruh peserta JKN ya, King. Informasi, administrasi, serta layanan pengaduan udah bisa diakses di mana saja hanya dalam satu genggaman. Sekarang, kita juga ada kanal layanan terbaru, King. Baru-baru ini lagi digencarkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu BPJS Online. Nah, kanal layanan yang satu ini, gimana konsepnya nih, King? Nah, jadi ya, Fed, sebenarnya si BPJS Online ini konsepnya mirip lah sama pelayanan yang ada di kantor cabang. Cuman bedanya kita menggunakan platform Zoom Meeting. Nah, jadi akan dilakukan Zoom Meeting antara frontliner dengan PIC satuan kerja di masing-masing desa. BPJS Online ini hadir untuk memudahkan masyarakat yang rumahnya berada sangat jauh dari area kantor BPJS Kesehatan. Jadi ini bisa mengurangi waktu dan biaya bagi masyarakat ya, King? Apalagi nih, bagi masyarakat yang berada di pulau, kayak di Pulau Rupat nih kan? Berapa waktu yang dihabiskan untuk berlayar, biaya yang dibutuhkan untuk transportasi, hanya untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan mengurus administrasi JKN-nya. Iya, Feb, dengan adanya BPJS Online ini, peserta JKN yang berada jauh dari kantor BPJS Kesehatan sudah nggak perlu lagi nih pusing mikirin biaya, mikirin waktu kapan ya aku nih harus datang ke kantor untuk ngurus kepesertaan JKN aku, kayak gitu. Nggak perlu pusing lagi ya. Jadi sekarang peserta tinggal menemui PIC BPJS Online-nya dan PIC tersebut melaporkan ke frontliner cabang untuk melakukan layanan BPJS Online lewat Zoom Meeting. Lalu proses layanan akan dilakukan seperti biasa layaknya di kantor cabang ya, King. Tentunya ini makin menghemat biaya dan waktu peserta. Jadi
aktivitas atau kegiatan biasa yang peserta lakukan di desanya nggak akan terganggu ya, King? Iya, Fat. Selain itu ya, Fat, di kantor cabang kita juga ada mesin loh, namanya mesin Aman JKN. Nah, apa pula tuh, King? Aman JK ini sejenis apa dia? Ya, Aman JKN ini adalah singkatan dari Anjungan Mandiri JKN. Ini adalah sejenis layanan mandiri yang dapat digunakan oleh peserta untuk mengakses layanan administrasi tanpa perlu ngantri-ngantri lagi di kantor cabang nih, Fet. Kalau misalnya lagi banyak nih pesertanya kan, sementara dia mau ubah data kayak gitu, dia nggak perlu ngantri, dia bisa kok pakai mesin Aman JKN aja. Tinggal datang ke kantor, melakukan pelayanan Aman JKN sesuai arahan petugas, habis itu udah pulang. Wow, cepat, mudah, dan gampang ya, King. Jadi ketika datang ke kantor mau butuh informasi terkait kepesertaan, tempat FKTP, cek iuran, dapat dilakukan di Aman JKN aja ya. Secara tak langsung, kita tidak perlu lagi mengantre untuk proses layanan di loket. Jangan pusing cara memakainya gimana, karena nanti ada petugas yang akan mendampingi dalam melakukan proses layanan dengan Aman JKN. Iya, betul sekali, Fer. Lanjut nih, King. BPJS Kesehatan juga melakukan layanan tatap muka seperti pelayanan di loket layanan, terus BPJS keliling, serta layanan di mall pelayanan publik. Kalau layanan di kantor cabang, ya mungkin kita sudah biasa dan banyak yang tahu ya, King. Nah, BPJS keliling ini kayak gimana operasionalnya, King? Nah, kalau untuk BPJS keliling ya, Fet, ini merupakan program BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan dan akses yang lebih baik kepada peserta, terutama yang tinggal di daerah yang ya bisa dibilang lumayan jauh ya dari kantor BPJS Kesehatan. Ibaratnya kayak kita itu jemput bola. Layanan ini bertujuan untuk mendekatkan titik pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan dirinya beserta anggota keluarganya. Kalau gitu, layanan apa aja yang bisa dilakukan lewat BPJS keliling, King? Nah, kalau untuk BPJS keliling ini, dia melayani proses administrasi berupa pendaftaran baru peserta PBPU, penambahan anggota keluarga, perubahan FKTP, perbaikan identitas, pengurangan anggota keluarga, dan pemberian informasi ya, Fer. Jadi, kalau peserta melihat mobil BPJS keliling sedang mangkal di desanya, silakan kunjungi karena petugas BPJS keliling akan membantu proses administrasi JKN Sobat Knalpot. Tanya itu, King. Kita juga buka pelayanan di EPP atau mall pelayanan publik. Ya, benar sekali. Peserta bisa datang ke MPP atau Mall Pelayanan Publik buat mengurus administrasi kepesertaan atau untuk mendapatkan informasi. Misalnya nih, mungkin Bapak Ibu lagi ngurus administrasi lain kan ke MPP atau mungkin lagi singgah ke Samsat kan buat bayar pajak atau ya layanan lainnya lah yang tersedia di MPP di daerahnya. Dari kejauhan nampak nih ada loket BPJS Kesehatan nih. Boleh kok mampir dan menyampaikan keluhan yang Bapak Ibu rasakan saat mengakses fasilitas kesehatan. Betul sekali, King. Kami siap melayani Sobat Knalpot dengan sepenuh hati. Oke, King. Mungkin sampai di sini dululah perbincangan kita hari ini. Next time kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Jadi, buat kamu yang mungkin masih bingung harus melapor kemana, sekarang sudah paham kan? Ya, benar. Jangan lupa ya Sobat JKN, manfaatkan kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk semakin memudahkan kebutuhan kamu. Terima kasih sudah mendengarkan Knalpot Podcast. Kami harap informasi tadi bisa bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa untuk sampaikan juga ke teman-teman atau keluarganya yang membutuhkan informasi seputar kanal pengaduan JKN. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Saya Baginda Maulana dan rekan saya Fedri Ramadana, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan kesehatan, dan salam salam inisiatif. inisiatif.